Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Kita akan melanjutkan dialog seputar permainan dari tim U23 Indonesia yang kemarin sudah menang nih masuk ke semifinal. Saya mau menyambung dulu ke Coach Justin. Tadi ada pembahasan soal ini ya, peluang-peluang yang miss. Gimana Coach Justin melihat ini dan gimana nih kalau ke depannya supaya kita meminimalisir nih kesalahan-kesalahan seperti ini, Coach Justin? Jadi gini, satu hal kita jangan lupa bahwa pemain yang bermain itu usianya rata-rata 20 tahun. Artinya mereka minim jam terbang. Kualitasnya bukan kualitas top dunia. Jadi hal-hal yang diungkapkan sama Bung Haris itu terjadi. Dan itu juga bukan salah pelatih, tapi pemain yang harus membuat dirinya lebih tenang untuk lebih efektif. Saya juga setuju, feeling saya juga mereka tidak akan mendapatkan peluang lebih banyak lawan Uzbek maupun Saudi. Dan mereka harus efektif. Dan saya harap pemain sadar dengan itu. Karena kemarin itu banyak sekali peluang yang terjadi hanya dengan 2 gol. Tapi sekali lagi, pemain-pemain ini akan membuat banyak kesalahan. Sekarang yang penting kan dengan 11 pemain ini, kalau temennya bikin kesalahan, biar yang lain membantulah. Kita lihat di awal-awal strike itu nggak cetak gol sama sekali, kayak penalti lawan Yordania itu berkat strike, tapi bukan dia yang nendang. Akhirnya Marcelin cetak 2 gol, Witan cetak 2 gol. Nah kemarin giliran strike, yang cetak 2 gol. Jadi kerjasama antar 3 pemain depan ini udah udah cukup bagus, karena mereka saling mendukung, mereka saling membantu, saling menutupi. Jadi berdasarkan kualitas dari timnas kita, saya rasa kesalahan-kesalahan itu pasti terjadi dan wajar, kita cuma berharap bahwa wajar dengan agar pemain lebih bisa meminimalisir dan lebih efektif. Ini untuk update aja Coach Justin dan Bung Haris, sekarang udah 1-0 Uzbekistan 1 unggul. Nah dari situ kita akan masuk nih. Kira-kira kalau dari pandangan Bung Haris dan juga Coach Justin, ini memang prediksi ya. Kita nggak tahu siapa yang nanti di ending dari pertandingan ini siapa yang akan menang dan melawan kita nanti hari Senin. Tapi siapa sih yang kira-kira lebih berpotensi untuk menang di pertandingan malam ini dan nanti akan bertemu dengan Indonesia? Iya, ini waktu masih berjalan ya. Artinya dalam sepak bola kadang-kadang gol penentu itu terjadi di injury time, di menit-menit akhir lah. Kalau buat saya, apakah itu Uzbekistan atau Arab Saudi ini tidak penting ya. Karena Indonesia dalam perjalanannya ini sudah mengalahkan tim-tim hebat, Australia, kemudian Yordania, Korea Selatan. Jika Korea Selatan saja bisa kita kalahkan, masa iya pemain-pemain tidak pede untuk bisa menang menghadapi Uzbekistan atau Arab Saudi? Ini Coach Justin di layar juga ngangguk-ngangguk, artinya setuju ya. Pokoknya apakah itu Arab Saudi atau Uzbekistan, hajar ya Coach Justin? Ya, ini sudah masalah mindset. Kita itu tinggal sedikit lagi loh. Tinggal butuh 1 kemenangan. Dan pemain harus menunjukkan mentalnya bahwa kemenangan-kemenangan sebelumnya itu bukan kebetulan, tapi berkat mental yang luar biasa. Harus mereka tunjukkan sebenarnya 2 kali, karena kalau udah sedikit ini ya kenapa nggak langsung juara, ya kan? Tapi kita nggak boleh jumawa, nggak boleh terlalu melihat ke depan. Kita fokus aja ke lawan berikutnya. Uzbek atau Saudi, saya juga bilang nggak peduli. Mereka pasti juga banyak kekurangan. Emang pemain Uzbek dan Saudi itu main di Liga Eropa semua kan enggak? Bahkan mungkin nggak ada. Bahwa ada 1 pemain main dengan Cristiano Ronaldo nggak ngaruh sama sekali untuk saya. Itu Liga Gurun Pasir itu apa hebatnya? Di Asia aja mereka nggak bisa berbuat banyak juga kok, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu ditakutin selama kita bekerja berdasarkan kekuatan kita sendiri, bekerja as a team, mau berkorban, singkirkan ego masing-masing. We can win this game kok. Jadi kalau tadi mental ya, ini yang berulang kali dibahas begitu ya, bahkan dari awal memang itu seperti yang diperlukan ya Coach Justin dan juga Bung Haris. Tapi kalau kita melihat sebetulnya itu udah modal yang luar biasa, karena buktinya kalah di awal, kemudian lawan Australia, kemudian melawan Yordania pun bisa menang, dan ini menang lagi, menang terus. Jadi sebetulnya ini sudah memupuk kepercayaan diri sekali ya Bung Haris? Iya, memang ini ada yang menarik ya, setelah kemenangan kemarin di jumpa pers, Coach Sintayong mengatakan
bahwa dia sejak awal memang sudah mengucapkan tim ini akan lolos ke semifinal. Kenapa dia sebegitu percayanya? Karena dia mengenal betul siapa itu Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan, dan pemain-pemain lainnya. Karena pemain-pemain ini sudah bersama Coach Sintayong sejak 2020 saat dia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Meskipun saat itu ada COVID ya yang membuat proses perjalanan kepelatihan Sintayong agak sulit ya. Dan dari situ dia melihat bahwa pemain-pemain ini punya potensi. Sekarang tinggal bagaimana, kata Sintayong, saya memberi motivasi mereka untuk bisa tampil luar biasa. Dan hasilnya kita bisa lihat. Itu kenapa Coach Sintayong sejak awal potong generasi. Dia tidak memanggil pemain-pemain senior yang dulu dipakai oleh Coach Simon McManamy. Tapi dia pakai pemain-pemain yang usianya masih sangat muda. Saat itu Pratama Arhan usianya sekitar 19 tahunan ya. Dan ada juga Asnawi dipakai untuk level senior. Dan hasilnya kita bisa lihat. Pemain-pemain muda yang dikasih kesempatan jam terbang di tim senior, ini efeknya kita bisa lihat. Saat ini mereka bermain di level U23, mereka bisa tampil pede karena tercatat sekarang ada 10 pemain di tim nasional Indonesia yang bermain di Piala Asia Senior di bulan Januari kemarin. Jadi artinya ini pengalaman di timnas senior membawa mereka menjadi lebih tenang, menjadi lebih bisa membawa pertandingan ini supaya tadi menjaga pace dan lain itu penting juga, menjaga mental. Betul, mentalitinya jadi terbangun dari situ. Kalau mereka biasa dikasih jam terbang di level tertinggi ya, kita bisa lihat hasilnya ini seperti menanam ya, dan hasilnya bisa kita petik saat ini. Oke, mungkin kita anggap Uzbek yang menang deh, karena sekarang yang 1-0. Prediksi deh kalau misalkan nanti menang seperti apa, Bung Haris dan juga Coach Justin. Iya, kalau saya pikir Uzbekistan ini bermain dengan kecepatan dan mereka juga punya pemain-pemain yang skillful ya. Kecenderungannya mereka ada 1-2 pemain yang lebih individualis ya. Saya pikir kualitas Uzbekistan ini tidak lebih baik dari Korea Selatan ya. Artinya kalau kita bermain konsisten seperti yang Coach Justin bilang ya, dengan mindset yang bagus, dengan mentalitas yang bagus, konsentrasi, disiplin, dengarkan apa kata pelatih, saya pikir bismillah Indonesia bisa menang lagi dan menuju final. Oke, terakhir Coach Justin sebelum kita tutup, durasinya sudah habis. Tapi bagi Coach Justin mungkin pertanyaan saya kemarin nih, man of the match-nya siapa menurut Coach Justin? Dan closing statement supaya nanti ini menang hari Senin, apa nih kuncinya Coach Justin? Sebenarnya saya kurang suka kalau bilang man of the match ya, karena saya merasa ini kerja keras dari tim, satu tim. Semua memiliki kontribusi, bahwa kemarin Hernando menyelamatkan 2 penalti dan itu sangat penting, tapi dia juga melakukan blunder gitu loh. Jadi secara overall saya lihat ini untuk saya satu tim ini adalah man of the match. Semua punya kontribusi, semua bermain bagus dan semoga itu bisa diteruskan. Karena ada beberapa orang di luar yang tidak yakin kita bisa bermain konsisten. Nah, pendapat-pendapat itu harus bisa dibungkam dengan prestasi. Oke, baik, kita akan buktikan ya Coach Justin. Kalau saya sih yakin sih Coach Justin, ya Bung Haris juga yakin, dan Coach Justin yakin. Iya, oke. Baik, terima kasih Coach Justin atas waktunya malam ini. Sudah bergabung bersama kami di NTV Sport. Begitu juga dengan Bung Haris sudah hadir di studio. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, akan kembali setelah jeda berikut.